diri untuk menuju ke dunia yang seperti ini. Saya akan mulai ya. Saya ingin mengulang apa yang refresh, apa yang sudah kita bahas di mata kuliah yang lalu yang ada judulnya marketing. Ya, ini untuk memberikan jembatan bagi yang baru juga, yang baru masuk hari ini, ya, baru kuliah di semester awal ini. Nah, marketing itu adalah satu fungsi yang dilakukan oleh organisasi, ya, semua organisasi bisnis maupun bahkan non bisnis itu melakukan marketing. Nah, mereka itu menciptakan, mengkomunikasikan, mengirimkan nilai sebenarnya ya pada customer-nya. Jadi mereka menciptakan, mengkomunikasikan, tidak cukup menciptakan ya, tidak cukup menciptakan, tapi juga mengkomunikasikan, kemudian menyerahkan, ya, deliver itu menyerahkan nilai itu kepada pelanggannya. Nah, di sini saudara lihat ya, bagaimana organisasi dan customer itu harusnya punya hubungan yang erat. Nanti ada konsep-konsep di mana organisasi dan customer itu seharusnya punya relationship. Nah, siapa sih yang diuntungkan di kegiatan marketing? Anda tahu bisnis itu adalah kegiatan sosial ya, termasuk di dalamnya marketing itu kegiatan sosial. Tidak hanya kegiatan bisnis sebenarnya. Jadi kegiatan marketing pun itu seharusnya membawa keuntungan atau membawa dampak positif pada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi customer atau consumer itu dimudahkan sekarang. Ya, bagaimana mereka ini bisa mendapatkan value yang mereka inginkan dengan cara yang lebih gampang, lebih mudah, karena tawaran-tawarannya itu begitu banyak. Nah, di sini ada stakeholder. Siapa itu stakeholder? Tentu perusahaan itu membutuhkan pihak-pihak lain untuk bisa menciptakan nilai yang terbaik. Ya, kalau ada pertanyaan saya di stop ya. Suara saya cukup jelas nggak ini? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang marketing sebagai aktivitas, salah satu aktivitas kan perlu dikelola ya, perlu dikelola. Nggak mungkin kan ini aktivitas yang penting tapi nggak dikelola dengan baik. Nah, ini perlu dikelola. Seperti pada umumnya manajemen itu adalah gabungan dari seni dan sains. Nah, kita mendekatinya dari mana? Bebannya ke sains atau berat ke art. Tapi menurut saya, saudara ini sedang belajar dua-duanya. Dari sisi seninya iya, tapi dari sisi keilmuannya juga iya. Karena itu semua bisa dipelajari dari sains, dari keilmuannya, dari metodologinya, tapi juga dari sisi intuisi atau sisi otak kanan kita bekerja dalam melihat siapa konsumen kita, pasar kita siapa, dan seterusnya. Nah, kita bisa mendekati dari sisi art dan science dalam hal apa kita melihat market. Ya, getting, keeping, growing customer. Itu kita bisa lihat dari sisi art-nya. Kalau kita hanya melihat dari sisi science, mungkin kita terlalu kaku ya untuk mendekati, memberikan pendekatan atau mewarnai pemasaran itu dengan cara yang tepat. Tapi kalau kita full science, full art, maka kita kehilangan guidance. Nah, jadi science ini juga penting untuk kita lihat, kita jadikan konsideran, pertimbangan di dalam menciptakan, mengirimkan, berkomunikasi kepada customer kita. Sehingga yang kita inginkan apa sih sebenarnya? Customer yang bagaimana, kemudian mereka menginginkan value yang seperti apa, itu tercapai, ketemu. Jadi jangan sampai saudara meninggalkan sisi art,
Tapi jangan juga meninggalkan sisi sainsnya. Ini dua-duanya penting, ya. Kalau ada pertanyaan saya di stop ya, tolong di stop. Nah, saya mau tanya nih, benarkah hanya 4P? Tidak, Pak, ada lagi, Pak. Apa? Hmm. Apa? Ya, oke. Pertanyaan kedua, nah, apakah hanya 4P? Dari 4P ini berubah, Pak, jadi 4C. Customer solution ini, product jadi customer Nah, ini kan solution. konsekuensinya ya, atau konsekuensinya. Jadi, kenapa kamu nyediain produk? Karena ada solusi yang ingin kamu tawarkan, kan begitu. Kenapa kamu menentukan harga? Karena di situ ada cost yang harus dibayarkan oleh pembelinya. Kenapa kamu menentukan tempat? Karena Anda pengen convenient bagi customermu. Convenient itu apa? Convenient, kenyamanan ya, kemudahan. Nah, kenapa you butuh promosi? Karena kamu pengen berkomunikasi pada audiensmu, targetmu. Nah, pertanyaan saya apakah hanya 4P ini? Produk, price, place, promotion ini? Mungkin ada lagi, Pak. Ya, oke. Apa? Engagement mungkin, Pak. Engagement, oke. Ya. Oke, kita simpan dulu ya. Siap, Engagement. Ada pendapat yang lain? Saya Pak. Physical evidence, Pak. Physical evidence, oke. Nah, kita harus memandang market itu apa toh market? Nah, apa itu consumer? Consumer market itu apa? Consumer market itu mereka yang membeli produk ya, barang atau jasa untuk dikonsumsi langsung, kan begitu. Rumah tangga atau individu. Kemudian bisnis market ini juga gede ya, bisa Anda layani juga. Kalau bukan berarti Anda harus berkapasitas besar ya, tetapi yang Anda layani itu bisnis begitu. Anda menjual produk atau jasa itu kepada bisnis, B2B ya. B2B atau B2C gitu kan istilahnya, B2B atau B2C. Jadi market itu ini punya kecenderungan